selamat sore. Kembali lagi bersama saya Hanif di acara Ngobrol Cair. Tempatnya berbagi pengalaman, wawasan, dan belajar hal-hal baru untuk mendukung usaha, terutama untuk para pengusaha usaha kecil atau UMKM gitu. Nah, ya seperti yang sebelum-sebelumnya, kali ini saya akan mengajak narasumber atau teman ngobrol yang yang sudah berkompeten lah dan berpengalaman di bidangnya. Nah, untuk tema hari ini yang akan dibawakan yaitu industri fitness dari sudut pandang pengusaha UMKM. Nah, ya bisa dibilang industri fitness ini termasuk dalam hal ini kali ya, berkembangnya tren kesehatan yang akhir-akhir ini sedang populer gitulah. Yaitu karena adanya new normal juga, jadi bisa dibilang tren gaya hidup sehat gitu pasti berkembang makin meningkat gitu. Nah, oke. Untuk pembahasan kali ini saya berkesempatan untuk mengajak salah satu founder dari pemilik industri fitness yang bernama FitLife, yaitu Victor Anggriawan atau biasa dipanggil dengan Victor. Oh iya, sebelumnya mengingatkan lagi kalau acara Ngobrol Live ini terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama ini sesi ngobrol antara saya dengan narasumber, lalu sesi kedua ada sesi tanya jawab, dan sesi ketiga nanti ada sesi penutupnya. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan dan beruntung nanti akan dapat merchandise dari Klik Cair. Oke, baik, langsung saja untuk biar mempersingkat waktu juga, mari kita undang Kak Victornya. Oke, oh iya. Untuk para penonton mungkin bisa ngajak teman-temannya untuk untuk nonton IG live ini. Silakan. Oh iya, oke. Biasanya di acara Ngobrol Cair ini ya emang sebelumnya udah mengundang banyak narasumber ya. Nah, kalau ingin nonton IG live sebelumnya bisa dicek di channel YouTube-nya Klik Cair. Bisa dilihat di di link bio. Dan oh ya, sama kalau mungkin misal teman-teman ingin terlibat dalam campaign kami yang bernama Teman Baik, bisa juga dicek di link di bio. Nanti klik klik linknya, lalu silakan menuju ke Teman Baik. Di situ ada satu campaign yang mungkin kalau teman-teman bisa mau berkontribusi, silahkan, sangat dipersilahkan. Oke, sebentar sambil nunggu narasumbernya masuk, mungkin mau saya ceritakan sedikit tentang FitLife kali ya. FitLife ini yang tempat FitLife ini merupakan salah satu usaha yang bergerak di industri fitness. Nah, dia itu menyediakan suplemen berupa whey protein gitu. Nah, salah satu co-foundernya dari FitLife ini, Ko Victor Anggriawan ini, sebelumnya tuh dia tuh anak IT. Nah, kok bisa anak IT gitu berbisnis di bidang fitness gini, padahal ya bisa dibilang sangat tidak relevan sih dengan dengan dulu dia kuliahnya gitu. Nah, oke.
Ya, ya, oke. Halo, Ya, selamat Pak. selamat siang, selamat sore Kak Victor. Ya, sore. Ya, Sore, Pak. ya, ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya ya untuk untuk berbagi di acara ngobrol cari ini, berbagi pengalaman dan wawasan gitulah. Nah, eh, Ya, tema kali ini kan industri fitness dari sudut pandang pengusaha UMKM. Nah, Kak Victor sendiri kan termasuk di usahanya masuk dalam industri fitness gitu ya, Kak. Nah, ya, betul, betul. mungkin boleh diceritain sedikit gitu, mungkin awal mulanya kok bisa masuk ke industri fitness kan, kalau nggak salah sebelumnya Kak Victor sendiri itu jebolan lulusan dari jurusan IT gitu ya, Kak? Ya, betul, betul, betul. Ya, ya boleh. Boleh diceritakan Kak, gimana kok bisa bisa masuk ke industri fitness ini Kak? Silahkan. Oke, sebenarnya sih awalnya kembali lagi ya. Kalau dari saya sih sebenarnya awalnya semua dari hobi. Cuman buat saya karena hobi kan saya tekunin dari pertama masuk kuliah ya. Dulu saya tekunin itu. Lalu setelah hobi, saya coba main di bisnisnya nih. Dulu saya masih main suplemen impor ya. Dulu saya masih main suplemen impor, awalnya dari distribusi, kita beli dari orang, terus kita jual. Terus setelah itu kita coba-coba impor sendiri. Lalu setelah itu berkembang, 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 dan akhirnya setelah itu kita beraniin diri untuk bikin produksi di Indonesia seperti itu. Oh, oke. Berarti ini produk-produk yang dibuat Fitlife ini buat sendiri atau berarti sekarang udah buat sendiri gitu ya? Ah betul, sekarang kita statusnya produsen. Oh, oke, oke. Nah, Hmm. masuk ke ini nih, industri fitness kalau menurut Kak Victor sendiri skopnya tuh ada apa aja sih Kak? Kan hmm, banyak nih macam-macamnya mungkin, karena Kak Victor lebih lebih ada pengalaman gitu di industri fitness ini, mungkin bisa dijelasin skop industri fitness Oke. tuh ada apa aja gitu. Maksudnya kalau scope bisnisnya ya, mungkin ya, scope bisnisnya. Skop bisnis ya, skop Oke, bisnis. kalau scope bisnis sih sebenarnya macam-macam ya. Kalau di industri fitness itu sekarang yang lagi marak nih sekarang nih online coaching. Jadi misalnya kita nggak ngerti nih cara latihannya gimana ya kan. Terus apalagi kan kita sekarang PSBB nih apa-apa harus di rumah. Nah itu sekarang lagi marak nih online coaching. Jadi orang-orang bisa cari pelatih, pelatihnya itu nanti kasih tahu nih, oh gerakannya seperti ini, terus dia harus makannya seperti apa, misalnya dia mau diet. Dari gitu yang kedua, sekarang juga lagi marak nih alat fitness. Alat fitness. Jadi kan karena kita nggak berani ya untuk datang ke tempat fitness. Nah sekarang banyak Ya. juga nih bisnis-bisnis alat fitness. Mereka banyak main importir alat fitness lalu jual untuk gym di rumah seperti itu. Nah kalau Hmm. saya sendiri bisnisnya lebih ke nutrisinya. Jadi lebih ke pemenuhan gizinya aja sih kayak gitu. Oh, berarti FitLife sendiri itu masuk ke dalam kategori yang untuk memenuhi nutrisinya gitu ya Kak? Betul, betul. Untuk memenuhi nutrisinya, kebutuhan proteinnya, terus juga untuk kebutuhan serat dan sebagainya. Jadi mendukung di saat kalian mau diet atau bisa mau membentuk menaikkan massa otot atau massa tubuh seperti itu. Oh, oke. Nah, eh, kenapa kok Kak Victor ini memilih fokus ke ini, ke bisnis yang nutrisi ini, yang lebih ke fokus ke nutrisi yang ini kok, yang susu protein ini. Kenapa itu kok? Kan tadi udah dijelasin Oke, kok ada banyak jenisnya. iya sih. Sebenarnya sih gini sih. Awalnya saya udah coba juga di awal mungkin dulu saya pernah di tahun 2000 berapa ya? 2016 atau 15 ya, saya sedikit lupa ya. Itu dulu saya pernah bisnis di pembukaan tempat fitness juga di Tangerang. Cuman Oh, memang akhirnya kita jual ke salah satu teman kita karena nggak terlalu making profit ya. Jadi dalam segi bisnis itu kurang baik lah dari segi keuangannya itu hmm, terlalu ya modalnya terlalu besar dan yang kembalinya cukup lama lah. Jadi kita akhirnya kita moving. Tapi kembali lagi di saat saya melakukan bisnis tempat fitness itu, saya juga sambil melakukan saya tidak meninggalkan bisnis import suplemen itu karena kan import suplemen sudah saya jalankan dari waktu pertama kali saya kenal fitness seperti itu. Nah, oh, alasannya kenapa? Mungkin balik lagi karena kan hobi. Kalau saya, bagi saya yang namanya hobi itu tidak hanya seperti orang sekedar cuman suka ya. Kalau suka itu nggak hmm, mempelajari secara mendalam. Kalau hobi itu kita pelajari secara mendalam. Misalnya contoh, kita hobi fitness, kita pengen tahu caranya gimana sih
membentuk badan supaya bagus seperti itu kan pasti ya. Semua orang kan pasti pemikirannya fitness untuk terlaksana. Misalnya yang gemuk pengen badannya jadi bagus, yang kurus juga pengen jadi bagus, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau saya dulu saya benar-benar mempelajari hal tersebut. Nah, alhasil ternyata 60% dari apa yang saya lakukan itu kebanyakan itu berasal dari makanan atau nutrisi. Jadi pembentukan badan di fitness itu nggak cuma dari pola latihan, istirahat dan sebagainya, tapi nutrisi itu perannya penting. Nah, karena saya mempelajari nutrisinya cukup dalam, akhirnya saya putusin, oke, kalau gitu saya lebih baik bisnis di bidang nutrisinya. Walaupun nutrisinya itu yang saya jalankan bukan makanan real foodnya ya, saya lebih ke yang bisnisnya, misalnya seperti whey protein dan sebagainya. Oh, oke, oke. Berarti nggak cuma produknya nggak cuma whey protein itu ya, Kak? Produk dari Kalau sekarang bisnis yang saya jalankan sih memang cuma whey protein. Kalau dulu waktu saya main impor tuh banyak macam-macam, ada multivitamin, terus juga ada untuk penambah energi juga ya. Nah, banyak lah brand-brandnya seperti itu. Kalau sekarang memang perusahaan yang saya jalankan ini hanya memproduksi whey protein. Oh, oke. Nah, kalau untuk kendalanya sendiri nih, kendala yang dihadapi dalam menjual menjual suplemen atau nutrisi-nutrisi seperti yang tadi disebutkan sama Kak Victor itu apa Kak kendalanya untuk saat ini? Oke, kendala sih sebenarnya pertama nomor satu tuh perkembangan fitness di Indonesia tuh lambat. Gak seperti di Amerika atau di luar negeri ya. Bahkan Malaysia itu lebih di atas kita. Kenapa? Karena kebenaran saya waktu sebelum mendirikan perusahaan ini saya sempat ikut perlombaan-perlombaan ya di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura dan lain. Saya lihat ini Indonesia yang paling ketinggalan nih. Jadi perkembangan olahraga atau hidup sehat memang berkembang, tapi kan cabangnya banyak. Ada sepeda, ya lagi ngetren nih sepeda nih sekarang ya. Nah itu karena banyak macam cabangnya, nah fitness itu lambat karena nggak semua orang tuh suka fitness. Saya lihat sih juga ada beban moral ya, karena saya lihat ini di Indonesia ini fitness itu gimana ya, masih banyak orang tuh kalau lihat orang fitness bukan sesuatu yang dibanggakan. Jadi kalau di luar negeri itu memang banyak orang tuh sangat fokus pada penampilan ya, untuk cari kerja dan sebagainya. Kalau di luar negeri itu penampilan tuh sangat dilihat, tapi di Indonesia kan enggak ya. Nah, jadi ya bukan enggak sih, tapi maksud saya tidak seperti di luar. Jadi orang-orang di Indonesia juga tidak terlalu memikirkan untuk saya pengen bentuk tubuhnya bagus atau bagaimana. Belum ke arah sana kalau saya lihat. Juga kalau orang luar itu sangat mengapresiasi, misalnya kita mendapatkan tubuh yang bagus ya, mereka sangat apresiasi tuh. Kalau di Indonesia kan kadang buat bahan ledekan, yang kita dengar kan kadang itu nanti pasangannya laki-laki misalnya kayak gitu kan, atau misalnya yang ledekannya, kalau di daerah-daerah juga jangan salah, tempat fitness saya juga kan sering keliling ya, tempat fitness di daerah-daerah juga banyak tuh gosip-gosipnya untuk itu tempat fitness tuh sarang untuk perselingkuhan, banyak juga yang gitu. Nah, karena itulah kalau saya lihat nih, mungkin karena hal-hal seperti itu yang membuat perkembangan fitness di Indonesia itu lambat gitu loh. Kurang, betul. Tapi kalau untuk pola sehat sih saya lihat berkembang terus berkembang, tapi memang nggak secepat yang saya kira gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, balik lagi, karena yang saya jual di sini adalah brand Indonesia, brand lokal, otomatis saya harus bangun kepercayaan. Kenapa? Karena suplemen fitness itu awalnya dibawa ke Indonesia itu semuanya itu buatan Amerika. Rata-rata itu buatan Amerika. Kenapa buatan Amerika? Karena whey protein atau suplemen itu kan basisnya dari susu sapi. Nah, sedangkan penghasil susu sapi terbesar itu kembali lagi antara New Zealand dan Amerika. Jadi kebanyakan pabrik-pabrik whey protein itu didirikannya entah itu di Amerika atau di New Zealand. Nah, jadi otomatis dulu waktu pertama kali masuk Indonesia, orang-orang itu kan impor. Nah, sekarang nih banyak nih mindset orang adalah, ya sampai sekarang kita sama-sama tahu ya, jangankan makanan, barang seperti baju aja kadang kita kalau buatan luar itu lebih bangga seperti itu ya. Saya lihat kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi problem dari kita dari awal kita bangun sampai sekarang. Walaupun secara database saya punya banyak karena saya udah menjalankan bisnis di impor cukup lama, tapi itu sama aja kita merisetnya itu dari nol. Kenapa? Karena mereka belum tentu langsung trust sama produk lokal gitu loh. Walaupun sebenarnya secara teori bahan baku yang digunakan oleh saya semuanya balik lagi dari Amerika. Semua bahan bakunya itu dari Amerika. Tapi balik lagi kan karena sudah diproses di Indonesia,
ada beberapa orang tuh susah untuk trust gitu. Ya itu sih kesulitan utamanya sih di situ. Makanya kita yang kita lakukan adalah kita bangun trust-nya dulu ke user-user. Nanti biar customer-customer itu kan akan memberikan review ya, seiring jalannya waktu. Jadi tahan tapi pasti. Jadi mereka akan memberikan review. Setelah review itu berkembang, penjualan naik, reseller-reseller atau distribusi berani ambil produk kita. Seperti itu. Oke, benar. Iya. Nah, tadi kan Ko Victor tadi nyebut kalau tren hidup sehat di Indonesia itu ini ya naik gitu. Menurut Pak Victor sendiri, apakah masyarakat Indonesia ini emang udah aware atau emang kayak cuma ikut-ikutan Ya, aja halo. gitu kayak orang lagi Sorry Pak, terputus. ya, sorry. Oke. Nah, tadi kan disebutkan kalau kata Kak Victor Tidak, nih apa tren hidup sehat, kedengeran nggak? Waduh, oke, sebentar. Wah, gitu. Coba. Maaf Pak, terputus. Iya, nggak apa-apa. Oke, nah tadi kan Kak Victor nyebut kalau tren hidup sehat di Indonesia tuh lagi berkembang, lagi naik lah gitu ya, lagi naik gitu. Nah, kalau menurut Kak Victor sendiri, apakah masyarakat Indonesia sebenarnya udah benar-benar aware atau emang cuma kayak ikut-ikutan tren aja gitu? Kayak sekarang kan emang tren lagi banyak sepeda tuh. Nah, orang-orang kan pada beli sepeda semua, apakah itu bagian dari cuma ngikutin tren aja atau emang orang-orang Indonesia udah mulai kayaknya emang harus hidup sehat nih gitu kan? Menurut Kak Victor gimana? Kalau saya bilang sih 50-50. 50-50. Tergantung cabang olahraganya di mana ya. Kalau saya lihat nih sepeda nih sekarang memang lebih ke tren. Saya bahkan banyak lihat nih orang-orang yang bersepeda. Saya sih nggak komen secara mendalam ya. Cuman saya lihat nih kurang lebih banyak orang bersepeda ini pengen eksis. Jadi bukan pengen olahraganya. Kalau saya lihat sih seperti itu ya. Karena kan yang dijual berfoto-fotonya nih dengan sepeda seperti itu. Karena kalau di fitness sendiri yang saya alamin itu setiap berganti tahun, saya lihat nih orang-orang yang member di tempat fitness ini berganti. Jadi yang lama-lama yang bertahan ada mungkin sekitar 30% ya. Nah, sisanya itu hilang. Jadi berganti dengan orang lain. Nah, misalnya mungkin tuh yang biasanya seperti itu tuh anak-anak SMA atau anak-anak yang baru kuliah. Nah, itu seperti itu. Biasanya di bulan Januari itu udah hilang tuh. Orang-orang baru itu udah hilang, entah kemana nanti kan. Tapi itu bukan berarti orangnya orang yang fitness itu berkurang ya. Digantikan dengan orang yang baru. Tetap akan ada orang yang baru. Jadi mungkin 50-50 ya. Tetap tren fitness sih tetap naik. Seperti yang saya bilang, tren fitness tuh tren hidup sehat itu naik. Cuman tuh lambat. Nggak secepat yang kita kira lah gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Berarti emang iya sih. Ya saya juga kan suka sepedaan juga. Baru kemarin juga sih, belum lama sih. Tapi ya gitulah. Agak takut sekarang, apalagi kemarin ada rampok itu dibegal itu sepedaan, jadi makin panik. Jadi makin takut. Iya, benar. Tapi memang kalau saya lihat tren olahraga itu sebenarnya nggak salah sih kalau untuk seperti sepeda ya. Itu kan dibuat eksis dengan sepeda-sepeda model-model yang lebih keren dan harganya juga tinggi. Jadi otomatis kan orang tertarik juga untuk eksis, untuk foto. Tapi itu juga sangat berpengaruh untuk mengajak orang untuk join gitu loh. Ini tuh sama aja dengan olahraga CrossFit. CrossFit itu nggak akan terkenal kalau tidak ada CrossFit Games. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat tuh memang orang-orang untuk olahraga itu harus dipicu ya. Jadi misal pemicunya apa nih? Pemicunya mungkin lebih ke trennya, atau misalnya pemicunya dengan perlombaan dengan hadiah yang besar dan seperti itu. Tanpa pemicuan seperti itu susah. Karena saya lihat nih lebih sulit nih ajak orang untuk berolahraga daripada berbisnis. Saya lihat sih seperti itu ya. Kita kalau secara ucapan aja nih, misalnya ajak temen, yuk besok misalnya sepedaan, misalnya dia orangnya nggak suka sepeda, kan susah juga ya ajak mereka untuk naik sepeda atau bersepeda seperti itu. Jadi olahraga itu harus ada kesadaran dari diri sih kalau saya bilang. Karena saya sering lihat ya, kalau di dunia fitness ada beberapa kawan saya yang tadinya nggak fitness terus diajak fitness, ketika yang ngajak itu pindah atau lagi nggak bersama dia nggak fitness. Jadi dia mungkin fitness itu lebih ke
sosialisasi jadinya seperti itu. Oke, iya sih benar sih. Saya juga sempat beberapa kali ikut ini ya, member fitness sendirian, tapi kayak kurang nyaman aja gitu karena sendirian. Tapi kalau ngajak temen juga ntar terlalu bergantung sama temennya, ntar kalau misal temennya nggak datang, saya juga nggak. Iya, benar. Bingung mulainya gimana gitu. Benar. Ya, ya balik lagi ke produknya Kak Victor ini di Fit Life ini kan produknya kan bisa dibilang makanan atau minuman gitulah ya, produk yang dikonsumsi gitu. Nah, kalau produk konsumsi kan otomatis butuh ini BPOM. Nah di betul. produk Fit Life sendiri kan sudah BPOM. Boleh ini nggak boleh diceritain secara singkat aja gimana proses pengajuan BPOM itu? Oke, prosesnya sih sebenarnya cukup mudah ya. Sebenarnya dulu waktu pertama kali saya cerita sedikit ya. Dulu waktu sebelum kita mengajukan POM, kita tuh sempat bingung. Kenapa? Karena simpang siur. Jadi di Indonesia ini kalau saya lihat untuk mengajukan perizinan itu banyak simpang siur. Simpang siurnya gini, ada yang bilang sulit lah, buat mengajukan lama lah, mahal dan sebagainya. Ternyata tuh nggak sesusah yang kita pikirkan. Ternyata kalau kita tekun atau kita rasa ingin tahunya lebih besar daripada gosip-gosip yang didengar, semuanya itu akan terbuka. Oh ternyata nggak sesulit itu, nggak semahal yang orang bilang dan sebagainya. Sebenarnya apa yang gosip-gosip itu ada ya, gosip-gosip itu tersebar itu sebenarnya nyebarin calo kalau saya lihat. Calo untuk peredaran POM itu banyak kalau saya lihat sih gitu. Jadi asal pertama yang kita lakukan untuk pengajuan POM tentu kita itu POM itu dibagi dua. Ada satu yang namanya BPOM produk, ya. Jadi satu lagi adalah BPOM perusahaannya. Nah, jadi yang utama yang kita harus lakukan adalah kita harus POM-kan perusahaannya dulu. Jadi nanti itu ke balai besar. Jadi bukan ke badan POM, kita ke balai besar itu letaknya di Cilangkap ya, buat yang nggak tahu. Nah nanti di sana nanti mereka akan audit nih tempat kita layak nggak sebagai sarana produksi. Terus nanti mereka akan kasih nilai buat perusahaan kita. Oh nilainya sekian gitu kan. Lalu nanti dikasih tahu SOP-nya gimana sih untuk bikin perusahaan industri yang baik seperti itu. Nah, nanti dari situ mereka akan kontrol juga nih, perusahaannya kita ini melakukan nggak nih apa yang POM lakukan nih. Misalnya kontrol produknya seperti apa, pembersihan fasilitasnya baik atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan akreditasi dari balai besar, baru kita ajuin POM produknya. Nah, kalau POM produk itu yang ada di percetakan negara, yang biasanya kita tahu untuk dapat nomor MD, seperti itu. Oke, lumayan panjang sebenarnya prosesnya ya Kak, berarti. Tapi lumayan, sebenarnya sih gini. Sebenarnya sih yang membuat, kalau ngomong panjang sebenarnya sih prosesnya enggak, Pak. Nah, cuman lama. Nah, kenapa lama? Saya wajar sih kalau saya bilang lama. Lamanya itu karena kan bayangkan aja seluruh satu Indonesia ini nggak cuma di Jakarta ya. Jadi itu hampir satu Indonesia ya kan. Semuanya itu ngajuin ke salah satu balai nih, balai doang nih, satu tempat nih. Bayangin itu antrinya sangat-sangat banyak. Contoh aja kayak misalnya kita mau ajuin MD untuk konsultasi produk aja, misalnya contoh ada yang kurang jelas ya, kita kurang ngerti pada saat kan mereka bisa tektok lewat email. Cuman kan kadang lewat email ada beberapa yang kita kurang puas atau kurang jelas ya. Nah, kita kan pengen tatap muka otomatis. Sedangkan untuk tatap muka aja, kita harus registrasi dulu nih di hari Kamis atau Jumat. Nah, setelah registrasi, baru dia akan dapat jadwal nih, Senin sampai Rabu. Tergantung dari jadwalnya itu dapatnya kapan. Nah, jadi nggak bisa tuh kayak kita ngambil nomor antrian, tiba-tiba datang ngambil nomor antrian, itu pasti tidak akan dilayani. Seperti itu. Jadi proses yang bikin lama tuh itu. Jadi kalau kita mau konsul kan otomatis harus nunggu, ya kebayang kan, berarti 2 minggu itu kita cuma bisa konsul 1 kali. Iya. Karena daftarnya di Jumat, kan Kamis atau Jumat, dapat jadwalnya Senin atau Rabu, seperti itu. Mau konsul lagi berarti daftar lagi tuh di Kamis Jumat. Jadi yang itu yang bikin lama sih. Dan yang kedua, kalau menurut saya yang bikin lama itu adalah PRK-nya kan banyak. PRK POM itu banyak. Nah, susah lah kalau menurut saya untuk baca segitu banyak gitu loh. Kalau untuk orang awam kayak saya dulu kan kita awam ya, kita nggak pernah ngajuin. Jadi saya pelajarin PRK itu susah banget kalau belum tatap muka. Kan kita nggak tahu nih acuannya ini mengacu pada PRK yang nomor berapa, undang-undang nomor berapa, tahun berapa.
itu harus Iya, kita iya. bisa konsultasikan kayak gitu. Tapi setelah dapat basisnya, asal kita ngikutin perkanya, semuanya itu akan selesai dengan lebih cepat. Oh, oke. Ya bisa, berarti bukan bukan panjang, bukan prosesnya panjang tapi prosesnya lama karena ya itu karena tadi hari Kamis atau Jumat daftar, Senin, Selasa, Rabu Benar, baru dapat jadwalnya gitu ya. betul, Oke, betul. oke. Dan lucunya itu saya nggak tahu ya kenapa seperti ini. Bepom itu menerapkan itu yang namanya, saya lupa ya, kalau nggak salah 20 atau 14 hari kerja ya. Tidak terhitung Sabtu Minggu. Jadi misalnya kita udah upload dokumen, nah itu akan direspon 14 hari sampai 20 hari, saya lupa 14 atau 20. Nah, cuman lucunya ketika Oh, kita ternyata direspon nih, ternyata oh dokumennya perlu revisi nih. Nah, otomatis kan kita revisi ya, kita upload lagi, nunggu lagi 14 hari. Kurang lebih seperti itu jadinya yang oh, bikin lama. Gitu. Tapi bisa lebih cepat ya. Itu up to, bukan bukan fix 14 hari bukan ya. iya ya, maksimal 14 hari gitu ya. Maksimal, betul, betul. Oke. Berarti lumayan prosesnya lumayan lama ya. Oke, Ah, oke. betul. Lumayan lama. Lumayan Emang lamanya di situ sih. iya, emang biasanya sih emang yang UMKM gitu emang pasti bingung juga sih karena ya emang bener karena mereka baru pertama kali mau ngajuin dan ternyata prosesnya selama itu jadi akhirnya mungkin ya udahlah nyari calo akhirnya gitu mungkin kali ya. Iya, betul, betul. Iya, iya, iya. Betul, betul, itu betul banget. Nah, oke. Nah, oke. Sekarang mungkin lebih masuk ke kondisi saat ini ya. Kan sekarang lagi pandemi nih. Kemarin juga PSBB udah 2 kali gitu, Kak. Nah, eh, kondisi bisnis Fit Life sendiri tuh gimana, Kak, selama ini semasa pandemi atau dan PSBB ini, Kak? Kalau kalau penurunan ya kita nggak ungkirin pasti ada ya. Waktu pertama penurunan tuh di Ah, bulan Maret sih kita, di bulan Maret sampai di bulan Juni itu ada penurunan. Tapi mm-mm. sekarang setelah Juli dan sampai bulan sekarang sih semuanya udah stabil dan malah naik. Nah sebenarnya sih itu kita penyesuaian ya. Kalau saya lihat namanya bisnis, apalagi sekarang lagi pandemi itu challenge sih menurut kita. Jadi kita harus lebih putar otak apa yang harus kita lakuin untuk bisnis ini lebih maju atau misalnya bisnis ini bisa tetap bertahan. Karena saya lihat ini kan nggak bisa apa ya udah di luar kendali kita ya. Jadi kita harus putar otak lebih bagaimana caranya bisnis lebih maju, bukan? Kayak contohnya, contoh aja paling simpel, kayak Fit Life sekarang mungkin penjualan di Jakarta turun nih, karena kan Jakarta nih sekarang semua tempat fitness tutup buka ya, banyak malah yang tutup nih Ya, sekarang kemarin PSBB tutup total berapa lama. Otomatis orang-orang yang mau fitness kan takut ya, dan nggak semua ya, orang itu mau fitness di rumah. Masalahnya apa? Alat fitness sendiri kan harganya juga cukup lumayan. Belum lagi ada beberapa orang itu yang kayak tadi saya bilang, dia pengen ada sosialisasi. Dia juga bosan gitu, misalnya fitness sendiri di rumah ya kan, nggak ada misalnya gitu. Jadi otomatis kita akhirnya coba lebih fokus ke daerah. Misalnya kita mungkin ke daerah-daerah yang tidak zona merah seperti itu. Jadi hmm, otomatis tempat fitnessnya masih buka. Nah, jadi kita misalnya bisa fokuskan di advertising. Misalnya sekarang kan advertising banyak ya di sosial media. iya, Nah, iya. kita fokuskan kota-kota yang bukan zona merah. Jadi otomatis pembelian di luar kota itu akan meningkat. Nah, jadi kita omsetnya pun akan naik seperti itu. Jadi ya memang untuk yang zona merah mau tidak mau ya kita harus terima, tapi ya kita bukan berarti tidak putar otak bagaimana caranya menaikkan omset. Ya, ya. Oh, oke. Nah, selain itu ada inovasi lagi nggak sih, Kak, dari FitLife-nya? Misal ada produk baru atau mungkin kerjasama sama perusahaan lain gitu Oh, buat menaikkan ininya FitLife. sementara sih enggak, sementara sih belum 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 ada Hmm, ya, belum ada sementara. Memang kita ada rencana untuk launch produk yang lebih general, baru rencana. hmm, Tapi saya nggak bisa announce hmm, sekarang, kenapa? Karena ya, masih ya. rencana ya. Jadi saya takutnya nanti ada perubahan atau tidak di launching kan nanti terkesannya bagaimana. Cuman kalau untuk kerjasama dengan perusahaan lain sih sementara kita belum ada. Kita masih sendiri semua seperti itu. Hmm, oke, 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 oke. Kalau begitu. Terus berarti sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab deh kalau gitu. Tadi ada beberapa penanya sepertinya. Oh, ini ada satu nanya.
dari Bening Asih. Oh ya, mau ngingetin lagi. Kalau misal ada yang nanya, ada kemungkinan besar gitu sih. Kalau beruntung bisa dapat hadiah dari Klik Cair. Hadiahnya sih paling ini sih merchandise dari Klik Cair gitu. Jadi, ayo, mari bertanya. Oke, nih ada pertanyaan dari Bening Asih. Untuk alat-alat fitness, apakah setelah pakai ada pemeriksaan khusus selama pandemi ini? Itu kayaknya kebijakan dari tiap-tiap gym ya Kak, kalau kayak gitu. Ya betul. Kalau saya rasa sih kebijakan ya. Cuman sebenarnya kan kalau saya sendiri kan sekarang masih ada, dulu kan beberapa waktu lalu saya masih ada tempat fitness ya di Purwakarta. Nah kalau dulu waktu saya masih owner tempat fitness itu rata-rata kita tetap terapkan prosedur tersebut supaya ya untuk jaga-jaga. Nah caranya gimana? Bisa juga untuk semprot disinfektan ya, misalnya air Dettol atau misalnya air Baiklin seperti itu. Jadi tetap akan dibersihkan seperti itu ya kurang lebih. Oh, oke. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Devina. Dengar-dengar kalau mau besarin otot kan sembari olahraga juga dibarengin minum susu protein. Kalau udah nggak minum lagi, apakah ototnya bisa kempes? Itu benar nggak sih? Nah itu menarik sih pertanyaannya. Jadi gini, ini sebenarnya suatu hal yang kontroversi ya kalau saya bilang. Jadi gini, sebenarnya yang namanya susu fitness, saya jelaskan sedikit ya. Yang namanya susu fitness itu sebagai pengganti makanan. Artinya kalian itu diberi opsi mau minum susu protein yang tinggi protein, susu fitness yang tinggi protein, supaya kalian itu nggak ribet, atau kalian mau makan dada ayam dengan protein yang sama, atau beef atau dan sebagainya, atau makanan-makanan lain lah. Misalnya contoh, kalian misalnya konsumsi dada ayam dengan 200 gram dapat 34 protein, 34 gram. Nah, cuman kan capek ngunyahnya atau makannya enak ya kan karena hambar. Kalian ganti dengan yang lebih praktis, yaitu whey protein. Jadi fungsinya whey protein itu seperti itu sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalnya untuk dari segi kembali lagi susut atau tidak ototnya, saya pernah ngetes sendiri dan saya juga pernah riset ya ke beberapa orang. Susut atau tidak susut itu bukan hanya didasari pada nutrisi yang kita, tapi dari pola latihan. Mau kamu minum susu protein atau tidak, kalau misalnya kita latihannya rutin dan makanannya kita cukup baik, otot akan terus berkembang. Nah, yang bikin penyusutan itu biasanya karena latihannya itu dikurangi atau bahkan tidak latihan sama sekali. Seperti itu. Jadi sifat dari susu protein itu memang untuk memenuhi gizi protein kalian. Jadi membantu untuk otot itu lebih cepat berkembang. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau untuk nyusut itu biasanya sih karena pola latihan ya. Biasanya karena pola latihannya dikurangi atau memang tidak ada waktu untuk fitness. Itu di boost suplemen ataupun tidak ya tetap akan nyusut karena otot itu basisnya seperti karet. Ketika tidak dilatih dia akan menciut gitu. Karena biasanya sudah ditarik seperti itu. Nah, cuman biasanya ada yang namanya itu saya lupa istilahnya namanya. Coba kalau misalnya kita udah pernah fitness, terus kita fitness lagi, itu untuk mengembalikannya lebih cepat daripada orang yang belum pernah fitness sama sekali. Oke. Ya, berarti emang balik lagi ke latihannya gimana ya? Betul, sebenarnya gini, semua suplemen itu menurut saya menurut saya itu nggak bikin ketergantungan, tapi tergantung ya, nggak semua ya, hampir semua. Nah, cuman ada beberapa orang tuh berpikir bikin ketergantungan. Kenapa? Karena ketika berhenti konsumsi, misalnya contoh berhenti konsumsi mereka jadi berbeda fisiknya. Mungkin misalnya contohnya contohnya paling gampang itu misalnya salep krim muka misalnya ya. Kalau kita berhenti terus nanti akan jadi berjerawat. Sebenarnya teorinya sih belum tentu loh karena ketergantungan. Kita juga harus tahu. Kenapa? Karena yang namanya hal-hal seperti itu intinya adalah menutrisi. Ya kan? Seperti whey protein, menutrisi tubuh. Krem ya menutrisi kulit. Nah, ketika nutrisinya itu dikurangi, ya wajar kalau kulitnya itu akan mengalami penurunan. Karena yang biasanya dikasih nutrisi tinggi
tiba-tiba nutrisinya jadi rendah. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saya mau jawab Devina, kalau memang pengen hasilnya tuh tetap atau tidak ada perubahan dari apa yang dia konsumsi, gampang. Bisa aja whey proteinnya diberhentikan, diganti dengan makanan solid food yang makronya sesuai dengan apa yang diminum. Seperti itu. Jadi misalnya biasa konsumsi proteinnya 50 gram, 25 gram dari whey, 25 dari makanan. Nah, ketika whey-nya berhenti, ya berarti kamu harus tetap konsumsi 50 gram. Berarti 50 gramnya dari makanan. Oh, oke. Ya. Ini juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari FX Dev. Kak, kompetisi suplemen saat ini di Indonesia sulit nggak sih? Maksudnya sulit nggak buat home industry baru, misal kayak susu gitu untuk berkompetisi gitu di Indonesia? Susah-susah gampang ya. Saya lihat karena kan saya lihat sekarang brand lokal nggak cuma saya, ada beberapa brand lain juga ya. Saya lihat banyak banget nih brand-brand lain yang juga buat produk seperti kita lah. Kompetisinya sih susah-susah gampang. Kenapa? Sekarang nih brand-brand ini lagi gencarnya itu di iklan. Jadi banyak banget nih iklan-iklan nih. Karena kan sekarang nggak kayak zaman dulu nih. Kalau zaman dulu kan kita iklan hanya bisa lakukan lewat banner ya atau dengan iklan di TV. Kalau sekarang banyak nih medianya, bisa di Instagram, bisa di Google Ads dan sebagainya. Jadi susah-susah gampang sih kalau lihat. Memang persaingannya cukup ketat saya lihat, tapi untungnya sampai sekarang ini sejauh ini tidak ada persaingan di harga. Jadi tidak ada misalnya harganya semakin lama semakin murah, akhirnya profitnya mengecil. Untungnya belum sampai ke sana seperti itu. Halo? Ya. Ya, gimana? Boleh diulangi nggak, Kak? Tadi agak patah-patah. Oh, oke. Iya. Jadi gini, tadi iya. Saya ulang dikit. Kalau untuk di industri fitness kan sekarang iklan ini kan banyak ya, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita cuma bisa iklan di TV, terus juga di billboard ya. Kalau sekarang ini banyak medianya, jadi dan lebih murah, ada di Instagram, ada di Google, ada Facebook Ads dan sebagainya. Jadi sekarang ini susah-susah gampang. Kenapa? Kompetisinya ini udah nggak main-main karena semua orang bisa melakukan iklan tersebut gitu. Dan tapi untungnya sih selama ini sejauh ini tidak ada persaingan yang kurang sehat, misalnya main di harga sehingga profitnya semakin kecil dan sebagainya. Nah, untungnya sih belum. Jangan sampai ya, saya juga berharap sih jangan sampai persaingannya sampai ke sana seperti itu. Oh, oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Hafiz BJM. Saya mau nanya, apakah whey protein isolate itu memang benar-benar lebih baik diserap oleh tubuh dibanding whey konsentrat? Maaf Kak, terputus. Halo? Ya, gimana? Terputus Kak, sorry. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Di sini dari Kak Victornya putus-putus. Putus ya? Oke. Ya, boleh Kak, boleh dijawab tadi. Tadi sorry pertanyaannya putus-putus Kak. Pertanyaannya, apakah whey protein isolate itu memang benar-benar lebih baik diserap oleh tubuh dibanding whey konsentrat? Oke, kalau untuk penyerapan itu benar. Secara penyerapan itu benar. Kenapa? Karena lebih mikro ya. Secara difiltrasinya itu mereka lebih mikro. Dan proses yang namanya filtrasi itu memang partikelnya itu membuat partikelnya itu lebih kecil dan lebih cepat diserap. Tapi memang secara signifikan itu nggak signifikan sekali. Jadi secara penyerapan ya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Nah, perbedaannya itu apa sih yang membedakan concentrate dan isolate? Utamanya itu adalah di laktosanya. Jadi semakin filtrasi itu semakin dikecilkan, laktosanya itu semakin hilang.
Nah, jadi biasanya untuk orang-orang yang alergi laktosa itu akan konsumsinya ke isolate seperti itu. Karena isolate sendiri itu Oh, adalah hasil dari filtrasi concentrate begitu. oke oke oke. Lumayan lumayan rumit ternyata ya. Iya, benar, benar, benar. Iya iya iya. Iya. Oke. Eh, oh, ini suaranya jelas, gambarnya noise Kak. Oh, ya ya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Eh, coba ada pertanyaan lain. Oke, ya. Karena udah nggak ada pertanyaan apa lagi? Kalau gitu, oh, bentar Kak, kayaknya ada yang mau nanya lagi Ya. nih. Nah, kalau hydrolyze gimana Kak? Apa bedanya dari bagus perkoso? Oke, kalau hydrolyze isolate itu sama, itu filtrasi Ya. juga. Itu difiltrasi dari isolate. Nah, itu biasanya kalau hydrolyze itu benar-benar sudah bebas laktosa. Jadi yang namanya Hmm. isolate itu sebenarnya laktosanya tetap ada, cuman laktosanya itu kecil. Jadi di BPOM ini sebagai ilmu aja ya, buat soalnya kan pertanyaannya terlalu ini ya dalam ya. Kalau untuk orang awam Iya iya kadang kan iya. suka nggak ngerti. Ini sih untuk baca nutrisi aja. Untuk di BPOM itu sendiri biasanya pembulatan itu ada. Jadi contoh misalnya kita punya laktosa 0,2 atau 0,3 itu bisa dibulatkan menjadi nol. Jadi di nutrisi atau informasi gizi itu di kemasan biasanya bisa ditulis nol. Tapi kalau misalnya di kemasan itu tidak ada tulisan klaim bebas laktosa, artinya nolnya itu bukan total nol seperti itu. Jadi Hmm. bisa aja 0,3 atau 0,4. Nah, untuk kasus hydrolyze ini tuh benar-benar bebas. Ini mayoritas bebas laktosa. Jadi biasanya untuk orang yang benar-benar alergi laktosa parah itu konsumsinya akan Mhm. dihydrolyze seperti itu. Nah, untuk kecepatan serapnya ya tentu akan lebih cepat karena secara mikrofilternya itu juga udah berbeda seperti itu. Hmm. Oke oke. Berarti emang apa? Tiap jenis susu whey itu emang ya punya kelebihan masing-masing gitu ya Kak? Betul. Sebenarnya sih kalau kalau dari saya pribadi sih itu kembali ke konsumer. Maksudnya artinya secara dari segi persentase protein kan juga nggak berbeda jauh sebenarnya ya. Dari Mhm. segi harga itu semakin filtrasinya semakin besar, itu harganya juga cukup jauh untuk perbedaannya biasanya. Jadi dari harga seperti concentrate, isolate, dan hydrolyzed isolate itu akan jauh berbeda. Jadi kalau Oh. menurut saya sih rekomendasi saya adalah konsumsinya itu jangan dilihat dari wah seberapa tinggi nih dan sebagainya. Kita harus lebih cermat sih, lebih lebih membaginya dengan harga dan juga kita juga harus lihat nih secara fungsi. Kalau memang badan kita nggak alergi, ngapain kita beli yang mahal? Karena secara fungsi ya itu kan hanya kita kan membutuhkan makro proteinnya. Secara fungsi kan Hmm. seperti itu. Begitu. Oke. Ya ya. Oke, baik. Kalau gitu eh ini sebelum closing nih, mungkin Kak Victor boleh ini nggak apa kayak ngasih tips untuk kira-kira apa tips buat orang-orang yang ingin berbisnis di industri fitness atau ya itu tips tips untuk orang yang ingin berbisnis di industri fitness sama seberapa pentingkah BPOM itu serta tips step-step singkatnya yang bisa diambil untuk mengajukan POM itu tadi. Boleh Kak, silakan. Oke. Kalau dari saya sih tips pertama itu tentu ya sebelum 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 mendirikan apa ya bisnis di fitness industri, kalian itu harus mempelajari lebih dalam dulu tentang nutrisi. Jadi artinya jangan hanya tertarik pada profit semata, omset semata dan sebagainya. Jadi kita harus paham dulu apa yang kita jual, apa yang akan kita jual itu kita harus benar-benar paham. Kenapa? Karena hal-hal tersebut itu kita perlu dalemin ya seperti itu. Nah, Mm-mm. nanti pada saat mendirikan itu karena pada saat kita mendirikan perusahaan kita kan harus R&D juga, kita juga harus tahu juga nih, oh produk ini harus seperti apa dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa seakan-akan tuh menyerahkan semuanya kepada tim R&D. Ada beberapa perusahaan kan saya lihat kayak ngapain saya mesti pusing-pusing, kan ada tim R&D. Padahal untuk membangun Iya perusahaan iya itu iya. nggak bisa kayak gitu. Kita sebagai pemilik itu harus tahu kenapa jangan sampai nutrisi itu kita dibohongin.
dibohongin sama tim R&D. Kenapa? Karena itu menyangkut brand. Karena banyak banget tuh kalau saya lihat kan brand-brand ya, mau brand impor ataupun brand lokal, banyak juga yang ternyata misalnya klaimnya tulisannya berapa, ternyata isinya cuma berapa, itu banyak. Nah itu salah satunya kenapa bisa seperti itu, karena kurang kontrol. Mungkin aja misalnya yang nakal tim R&D-nya, jadi orangnya nggak tahu kan, taunya atau dijual seperti itu. Atau ada juga yang memang sengaja nih ngelakuin untuk profitnya lebih besar, ada juga yang seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau saya merekomendasi, kalau mau memulai bisnis, kita harus utamain, kita harus paham dulu nih, apa yang akan kita jual, apa yang akan isinya tuh mau seperti apa sih, terus visi misi kita tuh mau kayak gimana, ya kan? Atau kita mau jual yang memang speknya rendah, atau kita mau jual yang speknya tinggi, seperti itu. Nah, untuk BPOM sendiri sih sebenarnya penting. Saya bilang sih penting. Ini buat masukan juga buat kalian. Banyak nih kalau saya lihat nih di industri fitness itu mengagung-agungkan BPOM. Saya bukan mengecilkan BPOM. BPOM itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus. Karena kenapa? Tanpa instansi tersebut itu nggak ada yang jembatanin. Jadi BPOM itu fungsinya sebenarnya cuma sebagai jembatan. Artinya gini, ketika saya sebagai produsen misalnya, terus saya nakal, misalnya saya contoh saya menjual barangnya itu tidak sesuai. Terdengar? Ya, tadi sempat hilang kak. Mungkin dari yang BPOM. Oke, jadi ini buat kalian juga yang belum paham nih ya, BPOM itu sebagai jembatan, artinya mereka itu badan dari pemerintah yang menjembatani antara konsumen dan produsen. Jadi buat saya itu BPOM itu penting nggak sih? Penting. Tapi bukan berarti BPOM segala-galanya. Jadi nggak bisa nih karena produk kita udah POM, terus kita klaim, wah produk kita ini udah aman, produk kita ini paling bagus, produk kita ini berbeda dengan produk lain yang belum POM. Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu. Kembali lagi, keamanan produk itu adalah kembali lagi kepada produsennya. Jadi bukan berarti karena sudah POM, semuanya itu sudah aman. Kenapa? Karena balik lagi, yang namanya BPOM itu, badan POM itu hanya jembatan. Dia nggak akan mengontrol produksi kita setiap hari. Dia hanya memberikan SOP-nya itu harus seperti apa, ya kan? Yang baik itu bagaimana supaya konsumen itu bisa mengkonsumsi produk yang baik sesuai dengan aturan-aturan kesehatan. Nah, jadi banyak juga tuh yang berpikir kan, oh kalau udah POM ini barang yang nggak POM ini ngaco misalnya. Ya ada sih yang ngaco sebagian, saya lihat sih memang ada. Tapi ada juga yang benar gitu loh. Mungkin aja bisa aja kan misalnya mereka memang kurang modal misalnya, karena kan POM itu kan harus mendirikan perusahaan ya tentu kan, harus punya tempatnya juga lokasinya, terus belum lagi perizinannya juga harus berbayar dan sebagainya, belum dana marketing, jadi banyak biaya yang dikeluarkan. Bisa aja misalnya orang yang melakukan bisnis itu belum punya modal yang cukup besar untuk melakukan hal tersebut. Jadi kembali lagi yang namanya POM itu penting, tapi jangan dijadikan seluruhnya itu patokan gitu loh. Gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk saya sih, saya akan coba jelasin ya untuk step-stepnya. Satu, POM itu kalau misalnya kalian mau ngajuin, kalian harus minta persyaratannya itu ke balai besar. Untuk perusahaannya itu apa aja, persyaratan-persyaratannya ya. Nah, dua, pastiin tempat kalian ini standarnya dari kelurahan dan kecamatan itu areanya sudah bisa belum di daerah industri atau UMKM. Jangan sampai nanti kalian udah mengurus izin semuanya, ternyata nggak tembus nih UMKM-nya atau misalnya nggak tembus nih untuk daerah industrinya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih lokasinya. Terus ketiga, jangan langsung sewa tempat. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, pastiin lokasinya udah benar, udah pasti bisa sesuai dengan aturan nomor 1. Nomor 3, kita harus kita udah lihat kan lokasinya ya. Jadi renovasinya itu harus dikonsultasikan ke BPOM. Jadi jangan kita main renovasi terus tahu-tahu perizinan ditolak. Karena apa? Karena yang namanya untuk bikin industri itu denahnya itu ditentukan oleh balai besar. Jadi denahnya itu bukan kita yang bikin terus tiba-tiba dia cuma datang sidak, oh ini gini-gini, ngapain kita keluar uang banyak kan, bolak-balik. Jadi baiknya sih mungkin dikonsultasikan dulu. Dikonsultasiin. Setelah itu perizinan selesai, baru kalian bisa urus MD. Kalau urus MD sih menurut saya
mungkin yang repot pertama kali aja sih, karena kan harus konsultasi ya. Tapi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kalau produknya mirip-mirip sih kalian kan udah paham. Karena basisnya sekarang online, udah nggak kayak dulu tuh. Jadi karena online kan, selama kalian tahu perka mana yang menjadi acuan, atau undang-undang mana yang menjadi acuan, pasti lancar. Gitu. Kayak contoh FitLife sendiri sekarang untuk ngajuin SKU baru, kalau produknya serupa, paling kita cuma butuh waktu paling lama 2 bulan. Seperti itu. Jadi cepat. Oh, oke oke. Ya. Jadi konklusinya sih kalau dari saya setangkap saya, kalau orang mau memulai bisnis fitness gitu, bisnis yang nutrisi gitu-gitu, emang BPOM itu bisa dibilang penting tapi nggak bukan berarti gimana ya? Penting tapi nggak penting gitu sih ya, bisa dibilang gitu ya. Bukan. Nggak berarti. Kalau penting, penting. Kalau penting, penting. Tapi bukan menjadi jaminan mutu gitu loh. Kalau penting pasti. Iya. Kenapa? Karena di Indonesia ini tanpa BPOM, kita tuh seperti melanggar hukum izin edar. Jadi otomatis kita nggak bisa jual produknya lebih luas. Kenapa? Karena kan melanggar. Itu kan dia kan seperti jembatan ya untuk menjaga. Jadi misalnya seumpama saya beli produk nih, misalnya produknya FitLife, terus tahu-tahu saya minum sakit perut nih. Nah kalau nggak ada BPO, saya mau klaim kemana? Misalnya contoh, saya mau klaim ke FitLife-nya langsung, ternyata perusahaannya bodong. Nah jadi BPOM itu sebenarnya menjaga hal-hal tersebut itu terjadi nih, karena kan udah disidak juga sama POM. Jadi BPOM itu udah mengenali perusahaan tersebut. Kalau misalnya kejadian apa-apa, misalnya sakit perut, saya bisa komplainnya ke POM, nanti POM yang menengahi, seperti itu. Jadi kurang lebih sih gitu. Kalau ngomong penting, penting. Tapi seringkali ini saya lihat nih ya, kalau di Indonesia ini setelah POM itu lucu, jadinya banyak yang teriak-teriak kayak, wah ini hanya produk POM aja nih yang asli gitu, segala macam. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Karena POM itu nggak kontrol kualitas produk. Jadi POM itu hanya menjembatani aja, seperti itu. Oke ya, oke. Baik, kalau gitu terima kasih atas waktunya ya. Jadi kalau misal masih ada yang ingin bertanya atau mungkin ya ingin mencoba produk dari FitLife, mungkin bisa langsung kunjungi IG-nya FitLife sendiri ya Kak, di go_FitLife ya Kak. Ya, betul. kalau begitu. Ya, oke. Tadi juga ada yang nanya mau jadi reseller itu gimana gitu. Tadi ada yang lihat. Mungkin nanti bisa langsung kontak aja ke go_FitLife-nya buat dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kak Victor. Thank you. Ya. Selamat sore. Sore.